Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah aplikasi komputer akuntansi 1. Oke, ini merupakan video lanjutan dari video tutorial VAT yang pertama, di mana materinya masih sama di materi pertemuan 5, yaitu membahas mengenai modul penjualan, modul buku besar, dan analisa laporan keuangan. Lebih detailnya, pada video VAT yang kedua ini kita akan membahas terkait transaksi bukti memorial, tanggal jurnal umum, bukti memorial, analisa laporan keuangan laba atau rugi dan neraca, analisa laporan keuangan saldo bank, analisa rasio dan break even, laporan neraca penjualan dan pembelian. Oke, untuk pengimplementasiannya langsung saja kita buka pada bagian modulnya. Nah, di sini dokumen 2, ini yaitu terkait dengan transaksi bukti memorial. Nah, di sini nomor referensinya PS-002, tanggalnya 31 Januari, dari bagian gudang ke bagian administrasi. Untuk langkahnya, di sini pilih modul persediaan, kemudian pilih pemakaian penyesuaian barang. Nah, kita langsung saja buka aplikasi Jahirnya. Nah, di sini berarti kita masuk di modul persediaan, kemudian kita pilih area kerjanya yaitu pemakaian atau penyesuaian barang. Oke, kita tunggu sampai prosesnya tampil. Oke, di sini kita pilih baru. Oke, kita tunggu sebentar. Selanjutnya kita isi. Di sini untuk nomor referensinya adalah PS-002. Kemudian untuk tanggalnya kita lihat 31 Januari 2019. Oke. Nah, di sini 31 Januari 2019. Selanjutnya di sini untuk keterangannya pembuatan jurnal penyesuaian. Jadi kita tambahkan juga terkait keterangannya pembuatan jurnal penyesuaian. Oke, selanjutnya kita pilih barang apa yang akan kita pilih yaitu BA002 dan BA004. Oke, kita pilih BA002 berarti rice cooker. Nah, di sini berarti sama jika materinya terkait pemakaian atau penyesuaian barang, maka di sini kita harus menambahkan dalam itemnya itu menggunakan tanda minus atau negatif. Nah, jadi di sini -1. Kemudian akunnya di sini akunnya adalah untuk akun di sini yaitu kita pilih ya. Untuk akunnya yaitu sebentar kita cari terlebih dahulu. Nah, penyesuaian persediaan. Nah, ini yang kita pilih untuk terkait dengan akun yang digunakan yaitu penyesuaian persediaan. Selanjutnya, untuk barang yang kedua yaitu BA004. Nah, atau nama barangnya adalah juicer. Kemudian jumlah itemnya sama -1 ya. -1. Kemudian untuk akunnya sama, di sini merupakan penyesuaian persediaan. Oke, penyesuaian persediaan ya. Oke, di sini untuk akunnya penyesuaian persediaan. Oke, selanjutnya jika sudah selesai, nah maka tinggal langsung kita rekam. Sesuai tanggal, kemudian keterangannya, barang yang mau dilakukan penyesuaian persediaan. Ini ketika sudah kita pilih, maka tinggal kita rekam. Oke, sudah selesai. Kita masuk ke transaksi berikutnya. Pada transaksi berikutnya, di sini kita akan melakukan transaksi jurnal umum. Nah, di mana di sini keterangannya dari bagian gudang untuk bagian administrasi terkait dengan pembuatan jurnal penyesuaian. Saldo awal kantor di sini di neraca 12.815.000 yang sebelumnya sudah dibayar Desember 2018 mungkin ini ya, bukan 2017, sebesar 13.980 untuk periode Desember 2018. Oke, kemudian selanjutnya dilakukan penyesuaian untuk beban bulan Januari. Nah, di sini untuk langkahnya kita pilih
modul buku besar. Nah, kita pilih modul buku besar, kemudian transaksi jurnal umum. Oke, kita tunggu sampai berhasil membuka halaman transaksi jurnal umumnya. Selanjutnya kita pilih baru. Nah, setelah kita pilih baru, maka di sini tinggal kita masukkan nih terkait dengan transaksi. Nah, ini untuk referensinya yaitu BB strip 001. Nah, sedangkan untuk tanggalnya 31 Januari 2019, keterangannya adalah jurnal umum dan di sini untuk kodenya adalah biaya sewa. Nah, di sini biaya sewa kita cari ya terkait dengan akun biaya sewa. Nah, jadi si perusahaan itu membayarkan biaya sewa meskipun di awal, tapi setiap bulannya itu dilakukan penyesuaian. Oke, selanjutnya untuk bagian debitnya 1.165.000. 1.165.000. Oke, selanjutnya kita pilih pada bagian sewa dibayar di muka. Nah, ini untuk kode akun bagian kreditnya, berarti ini masuknya ke sewa dibayar di muka. Oke, kita cari untuk akun sewa dibayar di muka. Oke, kita cari terlebih dahulu terkait dengan akun sewa dibayar di muka. Nah, ini akun sewa dibayar di muka. Di sini untuk pengisiannya berarti di kolom kredit Rp1.165.000. Nah, maka otomatis di sini untuk totalnya sudah sesuai dan balance-nya sudah 0. Jika sudah selesai seperti ini, maka tinggal kita lakukan rekam. Tapi sebelum melakukan rekam, kita karena ini secara berkala, jadi biaya sewa ini dibayarkan selama 1 tahun, tapi setiap bulannya ini harus dilakukan penyesuaian. Berarti langkahnya di sini kita masuk di rekam ulang terlebih dahulu. Nah, pada bagian rekam ulang, di sini nama transaksinya kita lihat AJP untuk sewa dibayar di muka. AJP untuk sewa dibayar di muka. Oke, frekuensinya monthly, artinya setiap bulan dilakukan transaksi secara otomatis. Kita lakukan rekam, kemudian setelah itu kita isi kembali ini. Jadi totalnya ini ya, kita isikan kembali Rp1.165.000. Oke, sudah sesuai, berarti di sini tidak lagi 0, maka tinggal kita lakukan rekam. Ini rekam ulang sudah sesuai ya. Oke, untuk AJP, sebentar. AJP di sini untuk sewa dibayar di muka. Untuk sewa dibayar di muka. Frekuensinya monthly. Selanjutnya, nah di sini kita lakukan pengisian kembali Rp1.165.000. Oke, sudah sesuai, maka tinggal kita lakukan rekam. Nah, selanjutnya, transaksi selanjutnya yaitu kita akan lihat pada halaman 156. Nah, di sini kita lihat transaksi apa yang akan kita input di sini. Masih sama di bukti memorial, di sini kita berarti sama nih untuk transaksi jurnal umum. Nah, langkahnya sama, kita masuk di modul buku besar, kemudian pilih transaksi jurnal umum. Kemudian kita inputkan baru. Selanjutnya di sini kita masukkan kode referensinya BB-002, kemudian tanggalnya di sini kita lihat ya. Oke, nah untuk tanggalnya 31 Januari 2019. Keterangannya jurnal umum, hanya saja di sini untuk asuransi, biaya asuransi. Nah, oke, kita cari untuk biaya asuransi. Biaya asuransi ya, kita cari ini.
beban asuransi. Oke, nah, biaya asuransi di sini kita pilih. Kemudian selanjutnya kita masukkan pada kolom debit. Nah, tapi di sini sedikit kodenya berbeda. Berarti kita harus lihat kembali nih terkait dengan datanya. Di sini apakah kita menggunakan biaya asuransi ataukah kita menggunakan beban asuransi. Oke, kita lihat. Oke, kita cari ya beban asuransi. Tidak ada, kita cari kembali beban asuransi. Di sini terdapat perbedaan kode akun. Oke, beban asuransi di 41 biasanya. Oke, beban asuransi. Nah, di sini tapi kita sudahlah pilih saja yang biaya asuransi ya. Kita sesuaikan biaya asuransi. Oke, selanjutnya kita isi pada bagian debit itu Rp425.000. Rp25.000. Kemudian di sini kita masukkan asuransi dibayar di muka. Oke, kita cari akun asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka ya, berarti kita cari terlebih dahulu terkait dengan akun asuransi dibayar di muka. Nah, ini untuk akun asuransi dibayar di muka. Oke, selanjutnya pengisiannya sama 425.000 dan ini pun dilakukan secara berulang setiap bulannya. Kita pilih di sini keterangannya yaitu AJP untuk asuransi dibayar di muka. Untuk asuransi dibayar di muka. Oke, selanjutnya di sini tinggal kita lakukan rekam. Kemudian kita input kembali di sini 425.000. Selanjutnya, nah pada bagian kredit sudah sesuai berarti ya. Tinggal kita lakukan rekam. Oke, kita lakukan rekam sudah sama sesuai semuanya. Oke, kita lihat kembali sudah sama ya, sesuai semuanya. Tinggal kita lakukan rekam. Oke, selanjutnya di sini kita akan masukkan terkait dengan transaksi selanjutnya, yaitu bisa kita lihat pada halaman 159. Pada transaksi ini itu terkait dengan analisa laporan keuangan. Nah, langkahnya teman-teman semua tinggal pilih pada bagian dashboard ya di sini. Oke, kita lihat di sini pada bagian dashboard. Nah, oke, untuk laba rugi kita akan lihat terkait dengan laporannya sama atau tidak nih. Terkait dengan datanya 12.499 ini sudah sama. Kemudian 14.370 ini pun sudah sama. Kemudian 1.870 minus ya. Ini sama, sudah sesuai semuanya. Selanjutnya pada bagian pendapatan di sini oke, sudah sama. Selanjutnya kita cek pada bagian potongan. Nah, potongan 200.200, kemudian penjualan kitchenware di sini 4.100 sama. Kemudian penjualan Hub of Lens itu di 8.600. Oke, sudah sama semuanya terkait dengan laporan laba rugi yang kita buat dari transaksi yang ada pada modul. Selanjutnya kita akan lihat terkait dengan laporan neraca. Nah, pada neraca kita tinggal kita pilih saja bagian neraca, kemudian kita samakan. Nah, laporannya 271. Nah, mungkin di sini ya sedikit terjadi perbedaan terkait dengan jumlah data laporannya. Di sini selisih kurang lebih 5.000 mungkin ya.
Oke, selanjutnya 94, 670 ini pun tentu jika biasanya jika sudah berbeda satu pasti berbeda yang lainnya. Dan untuk modal 177.063. Nah, ini sesuai untuk pada bagian modal yang sesuai kewajiban yang memang ada selisih dan harta pada bagian harta ini yang ada selisih. Selanjutnya kita lihat pada bagian terkait dengan laporan per Januari 2019. Khasnya, nah ini sedikit terjadi perbedaan. Bisa jadi perbedaannya ada salah penginputan atau terkait dengan klasifikasi kode akun yang berbeda itu pun mempengaruhi. Karena kan nantinya klasifikasi akun itu ada yang masuk ke ini. Nah, jadi bisa kita lihat juga nanti bisa kita compare juga datanya sama dengan modul atau sama dengan video tutorial saya. Nanti bisa teman-teman semua compare hasilnya. Nah, selanjutnya pada bagian kas kecil ini sudah sama, kemudian di kas ini pun ada terjadi selisih karena yang tadinya kan ada ya yang memang diharuskan di bagian modul itu menggunakan akun kas Bank Mandiri, tetapi yang kita lakukan adalah menggunakan akun kas. Ini pun bisa terjadi perbedaan ketika penyajian laporannya. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya terkait dengan di sini. Oke, kita lihat ini sudah sama sepertinya. Selanjutnya kita akan lihat saldo bank. Dan nanti teman-teman semua bisa compare ya hasil dari yang teman-teman semua dapatkan dengan hasil di video tutorial saya dan hasil di modul. Apakah ada terjadi perbedaan atau tidak? Samanya dengan yang mana hasilnya? Nanti bisa di compare. Nah, biar kita cari di mana letak kesalahannya nanti. Oke, selanjutnya di analisa rasio. Nah, ini laporan per Januari 2019, kemudian pada bagian break event-nya sini. Nah, untuk break event-nya kita lihat ya, kita bisa lihat pada bagian break event-nya. Oke, ini kurang lebih sama pada bagian break event-nya. Selanjutnya, setelah kita melihat analisa laporan keuangan, kemudian kita akan lihat laporan terkait dengan neraca saldo, penjualan, dan pembelian. Langkahnya, di sini teman-teman semua bisa masuk ke modul laporan. Kemudian di sini pilih untuk, kita lihat ya, untuk laporan keuangan dan kita pilih neraca saldo. Oke, laporan keuangan kita pilih neraca saldo. Dan kita setting terkait dengan tanggalnya Januari sampai dengan 31 Januari 2019. Oke, di sini bisa kita lihat laporannya. Nah, kita lihat pada bagian total. Nah, pada bagian total di sini mungkin bisa kita lihat nih letak perbedaannya ada pada bagian mana. Nah, oke, kita lihat pada bagian total ya. Nah, di sini total yang ada di saya 241. Oke, untuk bagian total ini sudah sama. Kemudian selanjutnya untuk saldo awal ini di saldo awal debit, saldo awal kreditnya ini pun sudah sama. Selanjutnya pada bagian transaksi bulan ini, nah mungkin ini sedikit terjadi perbedaan terkait dengan transaksi bulan ini pada bagian debit dan kreditnya. Selanjutnya pada bagian saldo akhir ini pun ada sedikit mungkin ya perbedaannya. Nah, nanti teman-teman semua bisa compare apakah nanti kesalahannya terjadi pada saat penginputan ataukah kesalahannya terjadi pada ada mungkin tanggal yang penginputannya berbeda, kemudian akun yang berbeda, itu mungkin bisa menjadi salah satu penyebab terkait perbedaan dari penyajian hasil laporannya. Kemudian selanjutnya kita akan lihat terkait dengan laporan penjualan dan piutang. Nah, kita pilih modul laporan, kemudian laporan penjualan dan piutang, kita pilih penjualan rangkuman. Nah, di sini kita bisa lihat 1 Januari sampai 31 Januari, kita pilih OK. Oke, ada sedikit error.
Oke, kita lihat ya laporan, kemudian laporan penjualan piutang, selanjutnya penjualan rangkuman. Oke, di sini 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Januari. Ininya tidak ada yang berbeda, tinggal kita lakukan. Oke, ada sedikit error di sini. Oke, paling nanti bisa dilihat di hasil penyajian laporan teman-teman semua apakah terjadi error atau tidak. Selanjutnya kita akan lihat penyajian laporan bagian pembelian. Oke, pada bagian pembelian sama kita pilih laporan, kemudian laporan pembelian hutang, kemudian kita pilih pembelian rangkuman. Nah, di sini nih, pembelian rangkuman. Selanjutnya kita setting terkait dengan tanggalnya 1 Januari hingga 31 Januari 2019. Sini pun ada error, sebetulnya nanti akan saya analisa terlebih dahulu terkait error yang terjadi, tapi nanti bisa dilihat di hasil teman-teman semua apakah terjadi sama error ataupun tidak nantinya. Oke, itu paling yang bisa saya sampaikan untuk terkait dengan materi pertemuan 5 dari video tutorial VAT yang kedua. Nanti teman-teman semua pastikan hasilnya di-compare dengan hasil yang ada pada modul dan hasil yang ada pada video tutorial saya. Oke, itu paling yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.